Teman-teman semua, kita masih berada di kampus Wisma Hatta dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Rektor Bidang 3, Bapak Dr. Hidayat STMT, dan kita akan coba langsung ke ruangannya. Mana tahu dia sudah siap-siap, kita coba gedor ya. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Dr. Hidayat STMT. Nah ini Pak, sekarang dari tadi sudah ketemu dengan Bapak Rektor Wisma Hatta, kemudian kita juga masih ingin tanya-tanya dengan Bapak Hidayat, ya, masih seputar kampus Wisma Hatta. Tentunya sesuai dengan bidang Bapak sebagai Wakil Rektor Bidang 3, tentunya bidang kemahasiswaan kerjasama ya Pak ya, kira-kira. Dan teman-teman semua, Sote Wanipin, kita akan tanya-tanya kembali dengan Bapak Dr. Hidayat, kira-kira sudah sampai sejauh mana perkembangan Wisma Hatta. Silahkan Pak. Jadi bidang kemahasiswaan ini adalah wakil rektor yang mengurus bidang kemahasiswaan, kemudian kerjasama alumni. Nah, jadi memang kalau ada persoalan mahasiswa, bagaimana membentuk akhlak mahasiswa itu bidang 3 itu. Bagaimana menjalin kerjasama dengan mitra di luar itu bidang 3 juga. Bagaimana mengkonsolidasikan alumni, masih alumni itu bidang 3 juga. Nah, memang tadi Bung Hatta memiliki semacam inilah goalnya itu kita ingin menghasilkan lulusan itu yang berkarakter. Nah, karena sesuai dengan nama kita adalah Bung Hatta, maka ini kita ingin menciptakan Bung Hatta muda. Nah, Bung Hatta boleh jasadnya tidak lagi di dunia ini, tapi Universitas Bung Hatta akan menghasilkan orang yang berkarakter seperti Bung Hatta. Nah, begitu. Kalau boleh tahu jumlah mahasiswa saat ini berapa ya Pak ya? Yang aktif kita ada sekitar 8.000-an aktif mahasiswa kita. Sedangkan untuk kelulusan kita wisuda berapa? Kemarin memang kita wisuda tanggal kemarin itu kita wisuda tanggal 14 ya kemarin ya. Bukan. Itu kita 570 orang kita wisuda kemarin. Nah, itu wisuda periode ke-77. Dari seluruh fakultas? Seluruh fakultas. Cuma total alumni kita yang sejak berdiri tahun 82 itu sudah lebih dari 53.000 alumni Bung Hatta yang tersebar di berbagai belahan negeri, juga ada di luar negeri juga ada. Bicara tentang alumni Bung Hatta, ada kerjasama, kira apa sih kerjasama yang dilakukan, sinergitas antara alumni dengan pihak kampus Bung Hatta? Ya, jadi Bung Hatta memproduk SDM. Nah, kemudian setelah mereka tamat, mereka tentu mencari lapangan pekerjaan dan kita selalu support. Kita selalu support informasi. Kemudian juga ketika ada mahasiswa kita ingin katakanlah ada suatu hal yang mereka kurang, mereka bisa konfirmasi ke kita. Kemudian juga berkaitan dengan organisasi alumni, kita punya namanya Ikatan Kolaborasi Alumni. Nah, ini juga mereka sangat membantu kita lah ya, menjembatani bagaimana mahasiswa yang baru tamat itu diberikan bekal soft skill, karena memang soft skill ini kan memang suatu hal yang nggak bisa terelakkan sekarang ini. Jadi mereka tidak cukup hanya dengan bagus nilai akademik, tapi soft skill. Nah, inilah peran-peran ngasih alumni. Kemudian juga bagaimana mereka menjembatani untuk mencari lapangan pekerjaan. Kemudian juga ketika kita membekali mahasiswa di kampus untuk bisa memberikan wawasan, juga mungkin pengalaman pekerjaan, mereka juga kita undang. Nah, jadi memang alumni ini sangat besar perannya untuk kemajuan sebuah universitas ya. Maka kita di Bung Hatta ya dengan alumni itu membawa tagline Bung Hatta kuat, alumni hebat, Bung Hatta kuat. Nah, itu saling terbentuk semacam sinergitas. Jadi alumni Bung Hatta menghasilkan alumni yang kuat, kemudian alumni kuat akan berdampak kepada Bung Hatta yang hebat gitu. Ya. Bung Hatta selama ini kan sering melakukan kerjasama dengan pihak luar ya Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira yang kerjasama yang dilakukan beberapa waktu ini, kira-kira dengan apa saja dan bentuknya seperti apa Pak? Ya. Kita kerjasama dengan beberapa BUMN, misalnya Pertamina kita bersama, kemudian juga PT Semen Indonesia, kemudian juga PT PLN, dan berbagai
perusahaan yang lain yang besar juga yang berskala misalnya katakan lokal juga kita kerjasama. Nah terakhir itu kita dapat bantuan CSR dari Semen Indonesia. Nah itu bisa kita mengadakan laboratorium di teknik sipil ketika itu nilainya lebih dari 1 miliar. Nah juga kerjasama kita dengan instansi itu ya bagaimana mahasiswa praktek lapangan dan juga magang. Nah sekarang ini kan ada istilahnya program kampus mereka belajar ya. Mereka magang di salah satu perusahaan dan itu bisa diakui 20 SKS. Oh gitu ya. Nah tentu kita nggak sembarang juga memilih perusahaan mana yang bisa tempat mereka magang gitu. Tentu yang bisa memenuhi target atau istilah ada CPL namanya Pak. Capaian pembelajaran yang sesuai dengan ketika dia di lapangan itu CPL-nya itu bisa ketemu gitu. Nah, terkait kegiatan kemahasiswaan Pak. Ya, kegiatan kemahasiswaan kita punya 12 UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, kemudian juga ada lembaga kemahasiswaan, misalnya BEM Universitas, BEM Fakultas, ada juga Dewan Masyarakat Mahasiswa, Universitas dan Fakultas. Ya. Nah, kita memang dorong juga sinergi itu. Jadi bagaimana kalau misalnya ingin mereka menyalurkan bakatnya itu ke UKM masuknya. Ada 12 UKM itu. Ada UKM ya diantaranya misalnya UKM PMI, ada UKM kewirausahaan juga ada. Apalagi sekarang kan tren ya. Ada lagi UKM apa namanya itu untuk media juga ada Pak. Kita namakan UKM ini UKM Wawasan Nusantara gitu. Nah ada, jadi banyak, ada 12 tempat mereka. Ada juga yang memang mereka latihan kepemimpinan, misalkan karena kampus itu kan sekarang itu kan memang semacam replika sebuah negara gitu. Dia juga ada presidennya, ada juga gubernurnya, ada juga lembaga legislatifnya. Nah, itu yang disebut dengan Dewan Masyarakat Mahasiswa gitu. Baik Pak Hidayat, terima kasih atas wawancara kita pada sore hari ini. Dan buat sahabat Sote Vanipin, itulah tadi kita sudah bincang-bincang dengan Bapak Dr. Hidayat STMT, ya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentunya teman-teman bisa mengetahui perkembangan khusus Muhata. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk masuk di Muhata ya Pak ya. Demikian saja, masih kita lanjutkan ke acara berikutnya.